Atau misalkan kalau misalkan mau ditambah lagi, ya Allah jadikan partikel-partikel terkecil dari air ini menjadi alat, menjadi senjata yang bisa menghancurkan segala bentuk ikatan. Wah, luar biasa lagi. Itu nanti redaksinya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu ya, berdiskusi lagi di channel Sewu Ngabirara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan Allah memberikan umur yang panjang yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan di jalannya. Sholawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin amin Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Sewu Ngabirara semua, kita insyaallah memasuki video yang selanjutnya, yaitu mulai ke tahapan inti ruqyah. Tahapan inti ruqyah. Setelah kemarin di beberapa video sebelumnya, di prolog, di tanda-tanda cara pengobatan, tahapan dan sebangsanya, mudah-mudahan itu menjadikan satu tambahan ilmu yang mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jadi balik lagi ke pengertian, ruqyah itu adalah bacaan yang ditiupkan. Ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah kita akan masuk, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, kita akan masuk ke tahapan yang intinya, yaitu tahapan ruqyahnya. Jadi tahapan ruqyah itu nanti tergantung sikon ya, tergantung situasi, bisa berurutan atau bisa ngacak. Jadi sifatnya itu lebih ke situasional. Ada kasus-kasus yang tiba-tiba langsung nggak pakai pemanasan dulu. Ada yang memang perlu dengan pemanasan. Maksudnya pemanasan itu ya, kalau misalkan kita bacakan ayat itu dari ayat awal dulu gitu, terus berurutan. Tapi ada juga yang tiba-tiba baru kita suruh duduk aja, sila aja udah langsung bereaksi. Ada. Jadi nanti kalau di lapangan ya seperti itulah keadaannya.
Intinya, ayat Al-Quran bisa bereaksi kepada pasien. Sebenarnya itu kuncinya adalah di diri kita. Saya ulangi lagi. Ayat Quran bisa bereaksi kepada pasien, kuncinya itu di diri kita. Apa di diri kita? Sudah siapkah kita? Sudah fahamkah kita? Sudah yakinkah kita? Yakin apa? Yakin kepada Al-Quran, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ini udah on semua nih, udah mantap semua, yakin. Ayat yang kita bacakan yakin bereaksi kepada pasien. Tapi Maha Rahman Rahimnya Allah ya, luar biasa ya. Ayat Al-Quran itu dibacakan itu sungguh canggih ya. Sambil ketakutan pun masih bisa bereaksi. Apalagi kalau kitanya berani. Apalagi kalau kitanya lebih yakin lagi. Bereaksi. Oke, kita masuk mulai dari fase awal ya. Ini kalau dibilang tutorial ya semacam tutorial ya. Jadi yang pertama itu, usahakan kita suci dulu ya. Dari hadas besar dan hadas kecil. Udah pastilah hadas besar, hadas kecil, udah wudu dulu. Kita ambil wudu dulu. Oke, udah kita mulai. Yang kedua, kalau misalkan pasiennya perempuan, diusahakan pasiennya itu benar-benar menutup aurat. Ini pengalaman saya juga. Dulu saya, tapi emang karena situasi juga sih. Teorinya sebenarnya memang udah hafal, udah tahu gitu. Cuman karena situasi yang waktu itu nggak memungkinkan, jadi pasiennya itu nggak pakai hijab gitu, nggak pakai kerudung. Jadi ada satu video yang waktu itu saya kasih judul Istilham, mencari jiwa yang hilang. Ya memang pasiennya itu ya nggak pakai kerudung waktu itu. Itu satu-satunya. Tapi pas kalau yang di sini sekarang udah pasti kita pakaiin kerudung semua. Pakai kerudung dan pasiennya juga wudu. Pasiennya wudu. Oke, kalau sudah fix semua, pasiennya pakai hijab atau kalau misalkan laki-laki, kalau misalkan dia pakai celana pendek datangnya ya pakai sarung gitu ya. Setelah itu kitanya dulu. Kalau misalkan perlu kita pakai sarung tangan, ya pakai sarung tangan. Kenapa? Biar lebih leluasa. Dengan menjaga wudhu itu luar biasa efeknya gitu. Hikmahnya banyak lah di belakangnya itu. Selain berefek ke jinnya juga ya. Banyak. Jadi kita pakai sarung tangan. Nah, kalau udah siap semua, baru kita mulai masuk ke ayat. Setelah diskusi dulu kan, biasa di belakang. Diskusi dulu, pendiagnosaan dulu, pencarian masalah dulu. Oke, sudah fix. Semua udah oke, resonansinya udah sama. Oke, kita mulai. Ruqyah itu doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal itu layaknya kita ya berdoa dulu. Merendahkan diri kita dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dulu ya. Merendahkan diri kita terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa mendatangkan sehat. Kita tidak bisa mendatangkan sakit. Kita tidak bisa mendatangkan manfaat ya. Berarti dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tahapan doa yang pertama itu kalau misalkan waktunya santai. Slow gitu, pasiennya cuma satu. Kalau sholat hajat dulu, top marko top.
Yang sholat hajatnya itu khusus minta untuk diberikan jalan pengobatan pada pasien ini. Atau pasien sama sholat hajat untuk mohon kesembuhan diri. Atau kalau misalkan bisa lagi, banyak waktunya, sholat taubat dulu. Jempolnya juga nambah lagi kalau sholat taubat dulu. Lebih top, markotop. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asya'a rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Ini konsep mendasarnya juga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu balik sini. Caranya dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asya'a rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau misalkan tahapan taubatan nasuha sudah dijalani, mudah-mudahan asya'a rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah itu menutup dulu semua kesalahan kita. Saya, klien, pasien, semua kesalahannya itu ditutup dulu. Kalau misalkan tadinya jalan hidupnya itu lempeng, blok ke bawah, rada naik sedikit, blok lagi ke bawah, hancur gitu, berantakan. Kalau misalkan jalan hidupnya diibaratkan dengan jalan raya, terus dilalui dengan mobilnya hancur, penumpangnya pada mabok, atau hancur juga malah. Permisalannya. Dengan melakukan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah itu menutup dulu semua kesalahan. Dibikin rata dulu nih jalannya. Dibikin rata. Enjoy anak. Kalau udah ditutup kesalahannya, wa yudkhilakum jannah. Dan Allah memunculkan surganya. Jannahnya muncul, keluar. Surga bagi orang yang sakit-sakitan. Surga bagi orang yang tidak menemukan obat dari dulu, udah 3 tahun berobat ke mana-mana, sembuh. Surga gitu. Oke, jannah yang di sana mah jauh gitu, emang udah pastilah kalau misalkan beriman gitu, di dadanya tertancap keimanan, insya Allah lah kita masuk ke sana. Ini mah surga dunia dulu aja. Surga bagi orang yang sakit-sakitan, sehat. Surga bagi orang yang punya banyak utang, lunas utangnya. Surga bagi yang jomblo, dapat tambatan hatinya. Surga. Wa yadkhilakum jannah. Subhanallah. Ini kalau misalkan nyantai ada waktu, woi mantap lah. Sholat hajat, sholat taubat, luar biasa. Setelah itu baru kita masuk ke awal. Kalau kita sebelum berdoa, ada adabnya ternyata. Jadi yang pertama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa zuriyatina wa maulana Muhammad. Jadi yang pertama itu kita sholawat. Tapi lebih mantapnya lagi, lebih afdolnya lagi, sebelum sholawat, sebelum masuk ke doa itu, kita baca syahadat dulu. Kenapa? Kita merefresh. Kayak laptop nih, di-refresh dulu kan. Keimanan kita di-refresh dulu. Khawatirnya ada kata-kata, ada perbuatan kita yang bikin, kan kadang ya dosa mah ada yang kerasa, ada yang gak kerasa gitu ya. Syahadatan dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang kedua, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa? Kita bukan orang suci. Kita orang bukan suci. Terus Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa zuriyatina wa maulana Muhammad. Intinya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan itu aja cukup juga.
Setelah itu hamdalah, bersyukur dulu gitu. Syukuran dulu atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jangan mah nikmat yang ini belum disyukuri kita udah minta gitu. Syukurin dulu. Alhamdulillah ya Allah, hatur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Nah, baru dari situ kita mohon. Kita mohon, ya Allah, mohon berikan kesembuhan bagi hamba kalau si kliennya. Atau kita nih, kita. Sebenarnya sih kalau niat gini mah nggak usah diucapkan juga sih nggak apa-apa ya. Cuman di diri kita itu harus ada. Ya Allah, balik ke la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya hanya karenamu ya Allah. Hamba mau meruqyah Fulan bin Fulan, semoga Engkau meridhoi, semoga Engkau memberikan jalan, semoga Engkau memberikan kekuatan, semoga Engkau memberikan petunjuk. Nah, kalau misalkan tahap itu udah, insya Allah nih di awal udah mantep, tinggal mulailah masuk. Mulai masuk kemana? Ke ayat. Ayat yang paling sering kita pakai yaitu ayat-ayat yang sehari-hari kita baca. Sekali lagi, yang sering kita baca sehari-hari. Dulu di riwayatnya sahabat meruqyah yang tersengat bisa itu yaitu dengan Fatihah, Ummul Quran. Sama seperti itu. Oke, yang pertama harus kita perhatikan yaitu intonasi. Intonasi itu jangan pelan, tapi kencang, tegas. Ataupun kalau misalkan mau pakai irama, berirama, iramanya ya suaranya tetap lantang. Makharijul hurufnya harus bagus, harus jelas. Ini nanti sambil berproses ya. Semuanya juga sambil berproses. Aduh, saya mah ininya masih kurang ininya. Jalan aja dulu. Sambil berproses, sambil belajar lah. Saya juga sambil belajar. Saya ternyata hafalan saya ada yang ternyata ini kurang sini. Ini terus diperbaiki. Kadang saya ngelihat saya dulu yang waktu 2015 gitu mungkin ada videonya, ya Allah ternyata gini saya dulu tuh ya. Sekarang gini ya. Alhamdulillah ternyata ada perubahan ya. Ke arah yang lebih baik ya, mudah-mudahan insyaallah. Dengan penuh keyakinan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu tunjuk. Atau misalkan kita mau pakai pulpen, bisa. Mau pakai tongkat, bisa aja. Ini kita yang metode yang tanpa kontak dulu ya. Metode yang tanpa kontak itu tanpa nyentuh pasien. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Oke. Fatihah.
Setelah Fatihah, Fatihah mah hafal semua ya, insyaallah ya. Yang kedua, ini yang sederhananya dulu. Yang kedua itu dengan 3 kul. Apa 3 kul? Yang pertama kulhu, yang kedua falak, yang ketiga an-nas. Kalau misalkan sekali kurang 3 kali, 3 kali kurang 7 kali, nggak apa-apa. Kalau saya sih sering makanya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Bismillah, Fatihah, Fatihah gitu ya. 3 kul, kulhu, falak, an-nas plus ayat kursi. Kalau yang belum hafal ayat kursi, wayahnya ini mah harus hafal. Insyaallah mungkin ya hafal semua ya. Sama dengan intonasi, dengan keyakinan seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau mau dilanjutin lebih baik. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, dan selanjutnya. Balik lagi. Ini yang ruqyah sederhana dulu. Yang pertama itu Fatihah, Falaq, Al-Ikhlas, 3 kul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas plus ayat kursi. Ada lagi trik yang menurut saya luar biasa. Dibahas di seminar-seminar yang ruqyah tanpa kesurupan. Dan kami sering mempraktekkan juga di sini. Dengan ayat yang sama seperti tadi. Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Caranya seperti apa?
Biasanya sih kita di sini pakai aqua gelas. Aqua gelasnya disedot dulu sedikit, habis itu dibuka atasnya. Atau kalau misalkan pasiennya bawa air sendiri, lebih luar biasa, gitu. Bagus. Jadi ruqyah itu adalah bacaan yang ditiupkan. Baca, tiup, baca, tiup, baca, tiup. Tujuannya apa? Kalau tadi mah kita nembak dari luar, kalau ini mah nembak dari dalam juga, nembak dari luar juga. Tambah mantap. Jadi caranya seperti apa? Kita siapkan air secukupnya, air minum ya. Oke, kita dekatkan dengan mulut kita. Kita dekatkan dengan mulut kita. Kalau saya sih 5-10 cm ya. Dekatkan ya. Sama dengan keyakinan seperti tadi. Kalau misalkan kita mau berdoa dulu dalam hati, kita hafalkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa kita. Ya Allah, hanya kepadamu hamba beribadah. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Hanya kepadamu hamba berserah diri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikan air ini air ruqyah. Jadikan air ini air syifa. Jadikan air ini air racun untuk segala bentuk jin yang bersarang di tubuh hamba. Saya jadikan air ini air syifa, air obat. Jadikan air ini air ruqyah. Jadikan air ini air racun buat jin yang ada di tubuh. Atau misalkan kalau misalkan mau ditambah lagi, ya Allah, jadikan partikel-partikel terkecil dari air ini menjadi alat, menjadi senjata yang bisa menghancurkan segala bentuk ikatan. Wah, luar biasa lagi. Itu nanti redaksinya bisa bisa dimodifikasi ya. Bisa kita atur sendiri. Yang penting kita mohon kepada Allah SWT dengan doa yang terbaik. Setelah itu kita bacakan ayat yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Tiup. Ada riwayat yang mengatakan tiupannya itu tiupan yang kenceng. Sampai air liurnya itu keluar. Permukaan airnya terciprat ya. Tapi kalau air liurnya keluar, kalau yang sendiri masih nggak apa-apa ya. Cuman kalau dari yang lain mah, apalagi zaman corona gini ya, agak gimana ya. Cukuplah dengan tiupan yang keras gitu, tiupan yang greng gitu, yakin gitu. Jangan, nggak ada tenaganya. Tiupannya harus mantep. Atau lebih mantap lagi. Selanjutnya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup lagi. Al-Falaq sama, An-Nas sama, Ayat Kursi sama. Setelah itu minum. Wah, asli. Ini testimoni asli saya di sini. Kalau misalkan yang datangnya rombongan, jadi kita itu suka udah pas kalian aja semuanya. Bukannya ini ya, maksudnya ngedeteksi itu jangan si ininya doang gitu. Ibunya juga dong, ayahnya juga dong.
Gitu maksudnya. Jadi semuanya minum. Kadang ya, anaknya manteng-anteng aja, bapaknya yang muntah-muntah. Anaknya mah biasa-biasa aja, ibunya yang langsung malah kesurupan. Ada yang seperti itu. Atau yang di sini, yang pada ngumpul di sini antung, yang di luar pada bereaksi gitu, ketembak. Ada seperti itu, asli. Setelah itu, ini selesai nih, selesai dibacakan ayat ruqyah, setelah diminum, sambil dengan membacakan ayat yang seperti tadi, kita bacakan ayat dari luar, pasiennya sama mengikuti kita. Sambil dia pegang area-area yang sakit. Seringnya itu di area-area perut. Sering di sini. Ulu hati di sini. Sering banget. Pegang. Usap dengan usapan tawaf. Tawaf itu berarti kalau arah jarum jam itu kan sini ya, kanan. Berarti ini tawaf, kebalikan dari jarum jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus sambil putar. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keluarkan lewat mulut. Ini seninya. Kalau yang bereaksi mah baru minum juga, kadang langsung muntah. Ada juga yang nggak ketelan nih, nyangkut di sini, benar-benar nyangkut, nggak ketelan, nggak tahu. Jinnya nggak mau diracun, bereaksi. Jadi kita bisa memainkan beberapa cara ya, bukan memainkan juga sih. Kita bisa memakai beberapa cara. Bisa kita langsung tunjuk aja, bacain ayat. Bisa kita pakai air dulu. Langsung, sebenarnya sih air juga kalau saya itu bukan saya yang bacain. Pasien sendiri yang bacain. Kenapa? Biar nambah keyakinan dia juga. Kalau yang tadinya kurang pede ya diangkat gitu kepercayaan dirinya. Kalau yang tadinya down, angkat. Luar biasa. Efeknya luar biasa. Atau kombinasi. Diminumin juga, tembak juga. Insyaallah nanti kalau misalkan ini kan sekarang ya Allah, lagi zaman Covid ini benar-benar. Jadi kita itu gimana ya? Orang curiga sama kita curiga sama orang. Ngerasa ya? Jadi kita ngerasa risih gitu. Sekarang itu jadi risih gitu. Dengar orang batuk itu lebih menakutkan gitu daripada yang buang angin gitu. Yang bersin itu lebih menakutkan gitu daripada yang buang angin. Dahsyatnya si Covid ini, ya Allah. Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu. Nanti saya akan bikinkan yang video tutorial yang langsung dengan pasiennya. Insyaallah. Segera mungkin. Cuman ini untuk basic teorinya. Jadi kembali lagi, ayat yang kita pakai Al-Fatihah 3 kul plus ayat kursi. Itu yang pertama. Ini untuk general ya. Untuk pengetesan yang general gitu. General itu yang apa aja penyakitnya gitu. Nanti kita lanjut lagi untuk yang kasus-kasus tertentu. Soalnya nanti banyak yang masih kita bahas. Oke, selanjutnya
Untuk ayat, jadi sebenarnya sih idealnya itu hafal. Tapi ternyata ada beberapa teman yang karena saking kuat tekadnya pengen mengobatin dengan cara Al-Quran, dia sambil baca, tapi bereaksi. Subhanallah. Sambil baca. Beneran sambil baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Dan selanjutnya sambil baca. Tapi karena dengan keyakinan yang luar biasa, Allah ridho, bereaksi. Nur Al-Qur'annya keluar, cahaya Al-Qur'annya keluar. Subhanallah. Next, insyaallah di video selanjutnya kita akan memasuki ke yang lanjutannya ya. Nanti kita akan bahas ayat-ayatnya detail secara gamblang keseluruhan. Terus nanti kita akan share juga per kasus gitu. Jadi per kasus itu misalkan kasus ain, mana nih yang dipakai? Atau misalkan kasus diikat nih, mana nih yang dipakai? Atau misalkan kasusnya, wah ini mah nih jiwanya nih, jiwanya tersandra ya. Harus dicari mana nih ayatnya. Insyaallah kita belajar bersama, kita diskusi bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah memberikan keberkahan pada diskusi kita ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.